Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang adaptif organisasional design. Hambatan organisasi terlihat berbeda di antara tiga pemangku kepentingan utama yang terlibat, yaitu 1. Publik, 2. Swasta, dan 3. Profesional. Sementara 4. Hambatan umum tidak unik untuk salah satu dari mereka. Hambatan organisasi publik. Pertama, pengelolaan yang meliputi kurangnya koordinasi mekanisme, berwenang strategis pendekatan, kekurangan horizontal integrasi atau fungsional silo. Kedua, kekuasaan dan pengaruh, konflik minat, kekuasaan asimetri, resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, jaringan yang meliputi berkinerja buruk kolaboratif rancangan, tidak cukup kolaboratif kemampuan, kurangnya rekan inisiasi. Keempat, inovasi, tidak ada pembelajaran bersama dan pengetahuan praktik difusi, yang meliputi kurangnya inovasi kemampuan, organisasi tertutup rancangan, pembelajaran yang tidak memadai dari kota rekan. Hambatan organisasi swasta. Yang pertama, penggerak kompetitif yang meliputi fokus produk di atas kebutuhan dan penilaian bias. Yang kedua, inovasi dan teknologi yang meliputi proses inovasi tertutup dan penerapan di atas kebutuhan nyata. Selanjutnya adalah hambatan organisasi profesional. Pertikaiannya, penilaian bias disipliner, kompleksitas, dan ketidakdewasaan, pengetahuan yang terfragmentasi generasi, dan interpretasi yang bias. Dan kolaborasinya, inovasi tertutup proses, penerapan lebih nyata kebutuhannya, dan ada juga operasional, kurangnya keluaran yang dapat ditindaklanjuti, berorientasi pada praktek hilang kualifikasi, dan fokus hanya pada hasilnya. Landasan perencanaan kota, keragaman pemangku kepentingan dan solusi teknologi memerlukan model kerja sama baru untuk secara paralel mengatur aktor perkotaan dengan tata kelola, tetapi pada saat yang sama menyediakan lingkungan yang inovatif dan berkembang. Para penulis berpendapat bahwa transisi SC pada dasarnya memiliki sifat mengganggu, mengubah pasar yang ada dan struktur organisasi atau bisnis konvensional, yang pada akhirnya akan menciptakan model manajemen publik dan teknologi baru. Dalam lingkungan seperti itu, transformasi digital kota yang padat pengetahuan membutuhkan model inovasi terbuka, dengan perhatian khusus pada arus masuk dan arus keluar pengetahuan, menurut Cashbrook dan Brunswick-Wicker 2014. Karena tantangan yang ditimbulkan oleh fitur perkotaan yang unik, lingkungan multi kolaboratif, dan ketidakdewasaan pasar. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah kerangka platform terbukti menjadi model organisasi yang layak untuk transisi SC karena transformasi seperti itu bergantung pada kolaborasi jangka panjang lintas sektor dan lintas sektor. Dalam studi desain, hal ini dicapai dengan memposisikan transisi SC sebagai protokol penguatan diri yang berkelanjutan untuk proses UPM sehari-hari. Smart CEPS adalah platform bersarang untuk perencanaan kolaboratif pada lapisan pertama dan evolusi berkelanjutan dari metode dan model yang mendasari pada lapisan kedua. Tulang punggung lapisan pertama adalah terjemahan kerangka acuan pemangku kepentingan ke model kinerja perkotaan yang terstandarisasi, terbuka, dan dinamis yang memungkinkan partisipasi yang lebih transparan dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Lapisan kedua menciptakan permainan plus sum untuk terus berkembang dan menyesuaikan alat pendukung untuk UPM dengan menggabungkan proposisi nilai profesional sambil memberi penghargaan kepada kontributor aktif. Sehingga untuk lapisan pertama perlu dicatat bagaimanapun bahwa desain Smart Chips terbatas dalam menangani peningkatan kebutuhan keamanan data.
Yang dimaksud adalah karena lebih banyak interaksi. Ia memiliki hambatan masuk yang tinggi bagi banyak pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, ormasi, member masukan lebih rinci bagi pengambil keputusan. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.